Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amran, NRP 11101818029 dari kelas 3 D4TA. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan praktikum sistem embedded pada percobaan object counting. Nah, di sini untuk hardware-nya sendiri menggunakan STM32 dan akan diprogram menggunakan IDE STM32 Cube IDE. Nah, di sini untuk membuat file baru, kita cukup memilih file, kemudian memilih STM32 project. Kemudian nantinya akan tampil halaman untuk memilih board STM yang digunakan. Nah, di sini untuk STM yang saya gunakan adalah STM32F411CEU, atau bisa dikatakan atau yang sering disebut STM32 versi Blackpill. Nah, di sini ketika kalian membuat file baru, kemudian memilih board STM-nya, kemudian mengatur nilai clock yang akan digunakan, yaitu HSE-nya, memilih kristal keramik, kemudian pada clock configuration di sini memilih HSE, kemudian memberikan nilai 100 pada HCLK di sini. Kemudian selanjutnya kita akan mengatur pin I/O pada STM32 yang akan kita gunakan. Nah, di sini untuk hardware-nya sendiri nantinya akan menggunakan dua saklar. Saklar yang pertama saya akan menggunakan saklar internal dari STM32F411 yang terhubung pada pin PA0. Nah, di sini saya akan menggunakan input sebagai input. Kemudian untuk namanya sendiri saya ubah menjadi button 1 atau BTN1. Kemudian nanti ada PA1 yang saya gunakan untuk sebagai reset. Nantinya ketika buton 1 ditekan, maka counter akan mencaca, kemudian akan menampilkan nilai binernya pada 4 LED yang saya gunakan. Nah, di sini untuk LED yang saya gunakan hanya 4. Kemudian untuk saklar yang reset ini juga saya hanya menggunakan kabel yang nantinya akan dihubungkan ke tegangan VCC dan ground. Kemudian untuk LED-nya sendiri saya menggunakan pin port B, yang mana untuk port B-nya sendiri yaitu LED pertama itu berada pada B9, kemudian bar 1, bar 2, bar 3, dan bar 4, dan seterusnya berada pada PB1, B1, B2, hingga B7. Jadi ini adalah rangkaian pada hardware-nya sendiri. Di sini saya hanya menggunakan 4 LED karena keterbatasan alat. Kemudian saklarnya sendiri saya hanya menggunakan saklar internal yang nantinya akan mencaca nilai dari con plus-plusnya. Kemudian untuk resetnya sendiri saya menggunakan kabel jumper. Nantinya kabel jumper yang terhubung pada pin A1 atau pada pengaturan konfigurasi tadi, yaitu PA1, nantinya hanya dihubungkan pada ground karena dia menggunakan active low, yang mana juga pada PA1 juga menggunakan inputnya menggunakan mode pull up. Jadi ketika PA1 nantinya terhubung pada ground, maka counter akan mereset kembali. Setelah mengatur pin I/O-nya, selanjutnya kita langsung mengenerate atau menekan tombol save di sini. Tapi ini sebelumnya sudah saya save dan generate. Kemudian nantinya akan tampil halaman awal seperti ini. Untuk halaman awal setelah di generate, di sini mungkin
banyak komentar-komentar seperti ini, akan tapi di sini sebelumnya telah saya hapus. Kemudian pada main, pada bagian while kita menambahkan program. Nah, di sini terdapat uin atau deklarasi variabel count-nya. Kemudian di sini mengatur output pada bar 0, bar 1, bar 2, bar 3 sampai bar 7, akan tapi di sini hanya menggunakan bar 0 sampai bar 3 saja. Jadi nantinya ketika nilai count di sini, jadi saat button 1 yang berada pada push button internal STM32 ditekan, maka akan terjadi delay selama 20 detik. Kemudian setelah 20 detik tombol masih ditekan, maka count-nya akan mencacah. Jadi nilai awal count di sini adalah 0 meskipun tidak dideklarasikan. Jadi saat button 1 ditekan, maka dia akan mencacah. Jadi saat cacahan dari nilai count-nya ini bernilai 0, maka bar 0 atau LED yang pertama akan menyala. Dan ini nantinya akan menyala sedari awal atau saat pertama kali button 1 ditekan. Kemudian untuk bar 1, saat button 1 ditekan untuk yang kedua kalinya, maka count 1 akan mencacah lagi nilainya, sehingga saat count bernilai 1 maka outputnya di set 1. Kemudian saat count 2 bernilai 2, maka bar 2 akan di set 1. Begitu seterusnya hingga semua LED di sini nyala. Kemudian di sini untuk button satunya itu untuk inputnya bermode pull up karena di sini aktif low. Jadi saat button 1 ditekan, maka push button tersebut terhubung ke ground, sehingga ketika terhubung ke ground maka tidak ada tegangan yang terhubung pada tidak ada aliran pada PA1, sehingga dia akan berlogika 0. Sehingga saat dia berlogika 0 maka program yang di dalamnya ini akan dieksekusi. Kemudian untuk button 2 di sini berfungsi untuk mereset. Nah, di sini hanya menggunakan saklar. Nantinya untuk modenya sendiri sama menggunakan mode pull up. Nantinya ketika terhubung ke ground, maka logikanya di sini akan berubah menjadi 0, sehingga saat pin atau BTN button 2 berlogika 0, maka program yang di bawahnya di sini akan dieksekusi ya. Nah, di sini saat cara kerjanya sama seperti di sini tadi, akan tapi di sini count-nya tidak mencacah, akan tapi mereset atau kembali ke nilai 0. Selanjutnya memastikan program tidak ada error dengan cara memilih build debug for project. Nah, di sini ketika tidak ada error maka tampilannya akan seperti ini, no errors, null errors. Kemudian selanjutnya untuk upload, kita bisa memilih filenya di sini. Kita klik kanan, kemudian memilih run as. Kemudian kita tunggu hingga upload melalui ST-Link berhasil. Dan di saat yang bersamaan, saat upload berhasil, maka LED indikator pada ST-Link akan kedap-kedip. Selanjutnya kita langsung saja mencoba pada hardware-nya. Jadi untuk tombol counternya itu menggunakan push button pada hardware. Jadi saat saya menekan
button 1 di sini, maka dia akan mulai mencacah. Untuk LED yang saya gunakan berwarna-warni karena hanya itu yang tersedia. Kemudian untuk mereset counternya, kita bisa menghubungkan ke ground saklar button 2 yang berasal dari pin A1. Di sini saat saya menghubungkannya ke ground, maka counternya akan nilai LED-nya akan mati. Mungkin itu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.